Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, Dia yang bersemayam di surga, tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Tertulis dalam kitab Mazmur 2 ayat 4, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga, tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah kemampuan manusia yang terbatas, menegaskan kuasa Allah yang tak terbatas. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah tertawa, disusun oleh saudara rohani, kisah inspiratif. Saya sedang mencuci mobil di suatu sore. Sewaktu matahari bersiap-siap untuk mengucapkan selamat malam, saat memandang ke atas, saya spontan mengarahkan selang ke arah matahari seakan-akan hendak memadamkan nyala apinya. Kemustahilan tindakan saya ini menyadarkan saya, dan saya pun tertawa. Lalu saya berpikir tentang tawa Allah dalam Mazmur 2.
bangsa-bangsa yang jahat berencana untuk menjatuhkan orang yang diurapi Allah, yang berarti melawan Sang Maha Kuasa sendiri. Namun dia bersemayam di surga, tenang dan tidak merasa terancam. Usaha paling berani yang dilakukan manusia untuk melawan kuasa yang sebegitu besar itu benar-benar menggelikan. Sang Maha Kuasa bahkan tidak bangkit dari tahtanya, dia hanya tertawa dan mengolok-olok. Namun, apakah tawa ini tidak berperasaan atau kejam? Tidak, kebesarannya yang tak terhingga, yang mengolok-olok tantangan manusia juga menandai simpatinya terhadap manusia yang dalam keadaan tersesat. Dia adalah Allah yang sama yang tidak senang melihat kematian orang fasik, Yehezkiel 33 ayat 11, dan dia juga adalah juru selamat yang menjelma menjadi manusia, yang meratapi Yerusalem ketika umatnya sendiri menolak dia. Matius 23 ayat 37-39. Dia besar dalam penghakiman, tetapi dia juga sangat berbelas kasihan. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Tawa Allah memberi kita jaminan bahwa Kristus pada akhirnya akan menang atas kejahatan. Usaha untuk menentang Dia dan kehendaknya adalah sia-sia. Daripada melawan Sang Anak Allah, kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus dan berlindung kepadanya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui, Raja yang diurapi Tuhan. Bacalah pasal-pasal ini di dalam hadirat Kristus. Mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti gambar besar dari isi pasal-pasal yang dibaca. Pendalaman, Mazmur 2 ayat 1-12. Apa yang terjadi di antara bangsa-bangsa? Apa reaksi Tuhan atas pemberontakan ini? Ayat 1-2 dan ayat 4-6. Apa yang akan dilakukan oleh Raja Mesias? Ayat 7-9. Apa nasihat pemazmur kepada umat manusia? Ayat 11-12. Mazmur 2 adalah kerinduan tentang kedatangan Mesias sebagai Raja yang diurapi. Banyak pihak memberontak tentang kedatangan Mesias. Apa reaksi Tuhan? Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah Dia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Saat kedatangannya itu, orang percaya yang setia akan ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Karena itu, mari arahkan hati kita seperti nasihat pemazmur di akhir pasal 2 ini, untuk kita beribadah hanya kepada Tuhan dengan rasa takut, bertindak bijaksana, dan berlindung padanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain,
supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.